Oke Pak, selamat siang. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini menanggapi perihal besok yang sudah mungkin ada persiapan mengenai pernikahan dari Lesti dan Bilar. Sejauh ini sudah seperti apa Pak perkembangannya Pak? Alhamdulillah persiapan hampir mendekati 100%, tinggal menunggu pelaksanaan besok. Oke, ini ada informasi dari pihak Lesti juga mungkin Bapak kan akan dilibatkan sebagai penghulu. Itu benar apa tidak Pak? Ya insya Allah kita akan dilibatkan, kalau kebaran lama atas perintah pimpinan kita insya Allah. Dan insya Allah. Mungkin kalau boleh tahu Pak, prosesnya seperti apa besok dan di mana, jam berapa? Prosesnya tetap yang pertama di masa pandemi ini kita melakukan protokol kesehatan selama pandemi ya dalam PPKM level 4 ini, dan insya Allah akan dilaksanakan jam 9 dan bertempat di daerah Pondok Pinang, tepatnya di Hotel Intercontinental. Mungkin untuk sejauh ini mas kawin sendiri sudah diupdate Pak atau gimana? Kalau mas kawin masih bisa berubah, kita tunggu besok waktu di akad nikah. Berkas-berkas yang lain berarti Pak sudah siap semua Pak ya? Alhamdulillah sudah, kalau berkas-berkasan semua dokumen sudah lengkap semua. Sudah lengkap semua. Untuk yang dihadirkan Pak selama kemarin itu siapa aja Pak? Apa yang diharapkan itu bukan domain KUA karena itu urusan internal keluarga. Internal keluarga, oke Pak. Mungkin Bapak sudah melihat ini benar-benar berarti udah matang persiapan dari pernikahan besok ya? Ya, siap insya Allah. Untuk diselenggarakannya sendiri Pak mungkin udah ada konfirmasi mengenai prokes segala macamnya? Sudah, kita sudah memberitahukan ke pengantin dan juga dari pihak penyelenggara akad nikah juga sudah kita memberitahukan tentang prokes 5M. Sejauh ini Bapak melihat pengantin ini gimana Pak? Sudah menuju besok ini gimana? Udah ada Kita komunikasi? berharap ya menjadi keluarga yang sakinah sesuai tujuan mereka, yaitu untuk ibadah, untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Komunikasi terakhir mungkin Bapak dilimpahkan sebagai penghulu kapan dari mereka, pihak mereka? Terakhir itu hari Kamis yang lalu. Apa yang mungkin Pak bisa dibicarakan kalau boleh tahu sedikit? Enggak ada, kita cuma biasa briefing untuk persiapan pada hari hanya ya. Oke, mungkin hanya sekedar itu saja Pak ya, yang mungkin ingin disampaikan. Alhamdulillah aku tuh senang banget gitu, kayak bersyukur aku masih jadi bagian orang-orang terpilih yang bisa nyaksiin langsung gitu kan, karena memang PPKM juga kan, jadi semuanya juga terbatas. Dan aku senang banget bisa ngeliat proses Dede, karena aku tahu gitu loh dari awal banget tuh Dede gimana, kayak dari nggak sedih-sedihnya deh, pokoknya sering curhat-curhatan gitu lah, dari pokoknya udah tahu banget Dede, terus kayak sampai sekarang dia udah mau nikah, udah tinggal akad resepsi, terus kayak sedih banget sih pasti. Dari untuk sama Lestinya tuh pasti udah lama banget ya, dari tahun 2017 ya, dari 2017 aku kenal Dede, cuma tahu Dede tuh dari lama banget, dari dia debut di Indosiar tuh aku udah tahu. Tapi tuh untuk temenannya itu baru 2017an aku kenal, terus deket sampai sekarang. Tapi untuk Kabilare juga ya semenjak pas sama Dede ya udah kita cuma ya udah komunikasi singkat aja sih. Ya perasaannya seneng ya, dan juga haru gitu loh, kayak nganterin sahabat sendiri gitu. Itu kan kayak acara adat orang Minang gitu, kayak bukan munduh mantu ya jatuhnya ya, munduh mantu ya pasti sedih, haru juga, haru banget karena memang pas malam bayi naik pun pengajian aku udah nggak berhenti nangis terus, kayak sedih, selalu inget Dede, inget banget Dede. Lesti itu tuh orang yang sederhana dan humble banget, dia tuh kemana aja tuh bisa masuk gitu, orang yang nggak pilih-pilih orang buat kenal, buat temenan gitu. Dan dia untuk aku pribadi ya dia sering ya cerita lumayan lah, banyak cerita yang diceritain ke aku, tapi aku lebih mengenal dia secara pribadi aja sih. Sejauh yang aku tahu saat ini, kalau memang memungkinkan acaranya itu bakalan ada acara siraman, tapi untuk keluarga aja, lalu akad dan resepsi. Untuk acara siraman insya Allah aku ikut hadir, insya Allah, karena masih tentatif juga kan ini, melihat kondisi PPKM yang sekarang. Untuk acara siraman tuh apa nih ya, aku belum di follow up lagi sih, cuma
terakhir sih ada omongan kayak gitu, tapi aku belum follow up lagi. Bisa jadi di rumahnya jika memungkinkan, ataupun di luar gitu, di luar jika memungkinkan juga, karena memang aku nunggu follow up dari pihak WO-nya juga, dari pihak keluarganya juga. Gitu. Aku sama teman-teman Bridesmaid yang lain sih, nggak cuma aku doang. Insya Allah kalau memang bisa ikut semua, itu pasti ikut semua. Cuma sepertinya baru sekarang aja di list cuma beberapa yang bisa, nggak seluruhnya. Tapi insya Allah kalau memang hari H kosong, mereka jadwalnya itu semuanya ikut. Gitu. Dan jika memungkinkan juga ya, situasi PPKM kayak gini. Ya kurang lebih setengah lah. Sejauh ini sih setengah udah meng-ACC untuk hadir. Setengah dari Bridesmaid, total seluruh Bridesmaid. Ya, hari ini adalah jawaban dari pihak tergugat Rezky Aditya yang mana telah disampaikan tadi di ruang persidangan. Isi jawabannya, pihak tergugat tidak mengakui telah menghamili penggugat. Jadi ini yang membuat kami akan meminta kepada pengadilan untuk memerintahkan para pihak tes DNA supaya clear dan jelas. Jadi bantahan dari tergugat ini harus juga dipertanggungjawabkan. Dia tidak mengakui menghamili penggugat, dia tidak mengakui, otomatis tidak mengakui anak yang lahir dari hubungan itu. Maka kami akan meminta kepada majelis hakim nantinya melalui surat untuk diperintahkan para pihak melakukan DNA supaya clear dan jelas apa yang kami dalilkan, apa juga yang dibantahkan oleh pihak tergugat, begitu deh. Dan ini jawaban dari pihak tergugat menjawab gugatan kita. Nah, jawabannya ini yang pertama intinya kenapa di pengadilan negeri bukan di pengadilan agama, karena menurut tergugat pihak-pihaknya muslim menurut jawaban ini. Yang kedua, tidak mengakui hamil dari hubungan yang dia mengakui memang ada hubungan, tapi tidak mengakui bahwa penggugat hamil karena hubungan dengan tergugat. Jadi otomatis itu menyatakan tidak mengakui anak yang lahir itu hasil dari pihak hubungan para pihak. Mengakui ada hubungan bisnis. Di sini dibilang bisnis. Nah, jadi ya ada yang dia sembunyikan. Nah, untuk itu kami akan membuat surat meminta kepada majelis hakim yang memeriksa perkara ini untuk memerintahkan para pihak tes DNA supaya terang dan jelas. Dalam waktu dekat kami akan kirim surat supaya hanya pengadilan yang bisa memaksa untuk DNA kan. Itu kan kita nggak bisa langsung minta kepada tergugat, harus sukarela. Tapi kalau dia nggak mau ya pengadilan yang memaksa. Tergugat ya pada dasarnya selalu tidak mengakui itu aja dalilnya. Jadi berjawab hanya tidak mengakui. Nah, nanti kita akan buktikan melalui tes DNA. Itu aja kok, nggak ada yang lain. Kalau tes DNA sudah diperintahkan oleh pengadilan dan terbukti identik, tergugat mau ngomong apa? Tidak mengakui lagi. Sangat minta maaf karena tidak bisa memberikan contoh yang baik, dan sekali lagi Alvin sangat menyesal. Alvin juga ingin menyampaikan sesuatu bahwa Alvin mengundurkan diri dari yayasan, dan Alvin akan sepenuhnya menyerahkan pada Dewan Pembina dan Dewan Syariah untuk dimusyawarahkan mungkin baiknya ke depan seperti apa. Azikra itu milik umat, bukan milik perorangan. Dan siapapun yang memimpin di sana harus memiliki kecakapan dan kecukupan cukup dalam bidang ilmu, wawasan, pengetahuan dan segala macamnya. Mulai dari 2019 itu mulai banyak laporan saya. Inilah itulah tentang uang ya, tentang aset dan segala macamnya. Semua untuk beberapa kali menegur dengan cara yang baik, dan awal tahun kemarin juga akhirnya sudah menegur agak keras ke Alvin. Malah Alvinnya bikin klarifikasi, tapi bentuknya pembelaan.
Kan kita hanya mendapatkan temuan yang tidak wajar, pembuktiannya harus lewat audit. Sedih lah. Jangan kan ya 17 Agustus, Lebaran kemarin aja biasanya harusnya sholat di luar, ini sholat cuma di rumah. Ya mau gimana lagi, ini kan kita udah nggak bisa handle juga ya, karena maksudnya ya musibah ujian buat kita semua, tapi ya apapun itu ya harus dihadapin sama-sama. Ya dilewatin aja, mudah-mudahan sih tahun depan udah bisa normal lagi seperti biasa. Ya kalau buat di tempatnya mereka nggak masalah, ya buat saya sih nggak masalah. Tapi kan ada beberapa tempat yang memang tidak membolehkan dan tidak mengizinkan gitu sih. Konsisten berlatih, akhirnya ya dia mungkin latihan pendengarannya juga bagus kan, akhirnya dia bisa mendengar lagu-lagu mana sih yang cocok buat suaranya dia, jadi dia pilih sendiri seperti lagu Heather itu, terus lagu-lagu lain yang cocok sama timbre vokalnya dia keluar aja begitu natural. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.